Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Majensa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pertanda buruk bahwa Anda akan mendapat musibah atau kebangkrutan usaha yang mungkin bisa terjadi di waktu dekat atau di masa yang akan datang. Tonton dan simak video ini hingga selesai agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, pertanda buruk atau mendapat firasat tentang akan datangnya musibah seringkali dialami dan menjadi kekhawatiran banyak orang. Terjadinya musibah, baik yang ringan maupun yang berat, merupakan bagian dari ujian hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia. Ketika Anda mendapati dan mengalami firasat buruk, penting untuk fokus pada tindakan dan solusinya. Jangan pernah menyerah pada rasa takut atau putus asa. Akan tetapi, tetaplah berusaha untuk menjaga diri dan keluarga dari bahaya yang mengancam. Berikut ini adalah beberapa pertanda buruk yang tidak boleh kita abaikan, yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang. Yang pertama adalah ketika Anda mendapat pertanda buruk, yaitu bermimpi bertemu ular besar. Sahabat Majensa, mimpi ular besar bisa membuat pemimpi khawatir dan ketakutan. Si pemimpi akan berusaha berlari kencang untuk menghindari ular besar tersebut. Sehingganya, mimpi ular besar sering dianggap sebagai pertanda buruk yang akan terjadi dalam kehidupan nyata, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Akan tetapi, kemunculan ular besar di dalam mimpi bisa menjadi pertanda buruk dan terkadang juga bisa menjadi firasat baik, tergantung keadaan di dalam mimpi tersebut. Namun sebagai gambaran, kita akan menceritakan sebuah kisah nyata setelah mengalami mimpi bertemu seekor ular besar. Hiduplah seorang pria berusia 30 tahun di suatu daerah di Pulau Jawa, sebut saja namanya Darto. Dengan rasa sedih dan kecewa, Darto bercerita. Darto adalah seorang pria yang tergolong berhasil di dalam hidupnya. Memiliki istri yang cantik, membangun rumah besar, kendaraan mewah dan kerjaan yang mapan. Ia bekerja di sebuah perusahaan marketing yang ternama. Ia pun memiliki anak buah sebanyak 15 orang, yang setiap hari bekerja bersama untuk membantu tercapainya sebuah target dari perusahaan. Hari demi hari, tahun demi tahun, pundi-pundi uang terus mengalir ke kantong Darto. Sejumlah penghargaan juga diperoleh dari perusahaan tempatnya bekerja. Pada suatu malam, seperti biasa sekitar jam 12 malam, Darto beristirahat setelah lelah beraktivitas seharian. Di dalam tidurnya Darto bermimpi, didatangi seekor ular besar yang membuatnya ketakutan. Tiba-tiba ular tersebut memakan seekor ayam miliknya. Dalam waktu singkat, Darto terbangun dengan badan lemas dan sedikit berkeringat. Rasa cemas dan takut menyelimuti dirinya. Kemudian Darto bergegas bangun dari tempat tidur dan melihat ke arah dinding. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Keesokan harinya, Darto menjalankan aktivitas seperti biasa. Akan tetapi, perasaan was-was, cemas dan rasa khawatir selalu menyelimuti hatinya. Dalam hatinya selalu bertanya, apa sebenarnya yang akan terjadi? Firasat apakah ini, baik atau buruk? Seiring waktu berjalan, kurun waktu 1 bulan, tiba-tiba Darto mendapat panggilan untuk menghadap pimpinan perusahaan. Sesampainya di kantor, ia sangat terkejut. Dengan wajah marah, pimpinan menyodorkan beberapa lembar hasil audit pekerjaan yang dilaporkan oleh anak buah Darto sendiri. Singkat cerita, Darto mengundurkan diri dari tempatnya bekerja dan menjadi pengangguran. Sementara, posisinya digantikan oleh salah satu anak buahnya yang ia bimbing selama ini. Darto menceritakan kisahnya dengan rasa kecewa dan penyesalan. Ternyata, orang yang selama ini diajak bekerja, menusuk dari belakang karena menginginkan jabatan Darto. Meski demikian, ia mengakui bahwa semua keburukan ini terjadi akibat kesalahan dan kelalaiannya dalam bekerja. Darto juga baru menyadari
bahwa mimpi yang ia alami merupakan firasat, tanda yang diberikan alam untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda mendapat pertanda buruk, yaitu bermimpi diterpa banjir. Sahabat Majensa, di sisi lain, banjir air keruh juga bisa menjadi peringatan akan adanya masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Beberapa tafsir primbon menyebutkan bahwa mimpi banjir air keruh bisa menjadi peringatan untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal dalam hidup yang perlu diperbaiki atau dibersihkan. Banjir dalam mimpi juga dianggap sebagai simbol perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup si pemimpi. Perubahan ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Sementara mimpi diterpa banjir menurut primbon, Anda harus lebih berhati-hati, seperti mengambil keputusan dalam hal pekerjaan atau bisnis yang sedang Anda jalani. Sebagai gambaran, inilah kisah nyata yang dialami seorang pria berusia 35 tahun, sebut saja namanya Sujarwo. Ia mengalami suatu hal yang sungguh tidak baik, setelah mimpi buruk, yaitu diterpa banjir bersama rekan bisnisnya. Menurut Sujarwo, ia menjalani bisnis bersama rekannya tersebut hampir 2 tahun berjalan. Karena modal kepercayaan, Sujarwo menggelontorkan ratusan juta rupiah untuk perkembangan bisnisnya. Awalnya berjalan dengan baik, setiap bulan mereka berdua bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari bisnis yang digelutinya. Suatu ketika, rekan kerjanya meminta penambahan modal dengan alasan yang cukup meyakinkan. Kemudian Sujarwo memutuskan untuk mengajukan pinjaman penambahan modal. Saat mengajukan pinjaman, sang istri Sujarwo mengingatkan untuk berhati-hati dan berpikir ulang. Akan tetapi Sujarwo tetap nekat mengambil kredit lunak, dengan mengabaikan saran dari sang istri. Singkat cerita, suatu malam Sujarwo bermimpi, ia bersama rekan bisnisnya diterjang banjir, dan mobil yang ia bawanya tenggelam di telan banjir. Waktu terus berlalu, Sujarwo pun menganggap mimpi tersebut hanyalah bunga tidur. Akan tetapi, bulan demi bulan sejak mimpi itu, usaha yang dijalani bersama rekannya itu mulai tidak jelas. Pembagian keuntungan yang tertunda dengan berbagai macam alasan. Setelah merasakan kejanggalan, Sujarwo berniat menarik modal yang telah ia gelontorkan kepada rekannya itu. Namun apa yang terjadi, modal belum bisa ditarik, dan rekan bisnisnya mulai susah dihubungi. Sujarwo menyadari bahwa dirinya sudah tertipu, karena rekan kerjanya menghilang dan kabur entah kemana rimbanya. Modal ratusan juta hilang, dan Sujarwo harus tetap membayar angsuran setiap bulannya. Dari situlah, baru ia sadar bahwa mimpi yang ia alami adalah merupakan sebuah tanda atau peringatan dari alam, harus waspada dan hati-hati dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan penyesalan mendalam, Sujarwo mengakui atas kelalaiannya dalam berusaha. Mungkin, musibah yang ia alami, akibat dari kesalahan dan dosa yang telah Sujarwo lakukan selama ini. Sahabat Majensa, kemudian yang ketiga adalah, ketika mendapat pertanda buruk, Anda bermimpi gigi patah atau copot. Banyak yang percaya bahwa mimpi gigi patah atau copot erat hubungannya dengan mimpi yang menandakan musibah dalam keluarga. Mimpi ini seringkali diartikan sebagai peringatan akan adanya peristiwa sedih, seperti sakit, atau bahkan kematian orang tua atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, mimpi gigi patah juga bisa menjadi cerminan dari masalah yang sedang mengganggu ketenangan dalam hidup. Ini bisa merujuk pada berbagai jenis konflik atau hambatan yang membuat hidup terasa tidak stabil, seperti masalah dalam pekerjaan, hubungan pribadi, atau keuangan. Gigi yang patah bisa diibaratkan sebagai simbol dari stabilitas yang terganggu, dan mimpi ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengancam fondasi atau keseimbangan hidup Anda. Dalam kepercayaan Tiongkok, ini bisa dianggap sebagai peringatan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum menjadi lebih buruk. Kemudian yang keempat adalah, ketika mendapat pertanda buruk, Anda bermimpi buang air besar. Sahabat Majensa, mimpi buang air besar juga bisa berarti tanda buruk. Ini bisa bertanda, Anda akan banyak pengeluaran. Menurut Primbon Jawa, mimpi buang air besar juga sering dikaitkan agar lebih waspada dengan masalah keuangan, kesehatan, dan kematian. Mimpi ini bisa berubah bergantung pada perasaan dan kondisi Anda saat ini.
Orang yang bermimpi buang air besar dalam pandangan Islam diartikan, sedang mengalami ketakutan, karena penguasa atau atasannya yang menekan. Kedua orang tersebut akan mengalami kerugian dalam usahanya. Mimpi buang air besar di suatu tempat yang dikenal, sebagai tanda, Anda akan menginfakkan hartanya berdasarkan hawa nafsu. Sementara itu, mimpi buang air besar di tempat yang tidak dikenal, diartikan ia akan menginfakkan hartanya yang haram. Arti mimpi buang air besar di pakaian, ia akan melakukan perbuatan dosa. Namun, jika mimpi buang air besar di kasur, bisa jadi pertanda akan mengalami sakit keras, atau cerai dengan pasangannya. Kemudian yang kelima adalah, ketika mendapat pertanda buruk, Anda bermimpi jatuh dari ketinggian. Sahabat Majensa, jika Anda bermimpi jatuh dari ketinggian di tempat yang tidak Anda kenal, maka hal tersebut menandakan kurangnya rasa percaya diri dan kekhawatiran dalam keadaan saat ini. Hal tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, karir, keuangan, ataupun mengenai status sosial. Bisa saja takut kehilangan apa yang sudah dimiliki saat ini, seperti posisi jabatan dalam ruang lingkup pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk memperbanyak doa kepada Sang Pencipta, agar mendapatkan perlindungan, dan selalu waspada dalam bertindak, serta berkata-kata, karena masalah sebenarnya berasal dari tindakan dan perkataan kita sendiri. Ketika mimpi terjatuh ke tanah dan kemudian terbangun, hal itu mengisyaratkan agar lebih berhati-hati terhadap orang di sekitar Anda. Sedangkan jika bermimpi terjatuh dari ketinggian, bagi yang sedang sakit, hal itu bisa menjadi pertanda akan adanya gangguan di luar logika, bisa berupa hal gaib, ataupun lainnya yang akan menimpa diri Anda. Bahkan, mungkin memerlukan waktu cukup lama untuk sembuh. Meskipun demikian, jangan terlalu cemas akan kondisi tersebut. Jadikan mimpi ini sebagai motivasi, untuk lebih dekat kepada Tuhan, serta berharap untuk diberikan kesembuhan. Jika pengusaha mengalami mimpi jatuh dari ketinggian, itu merupakan pertanda akan terjadi penurunan pendapatan, atau kemungkinan bangkrut. Maka dari itu, selalu berhati-hatilah dalam membuat keputusan terkait bisnis atau keuangan, agar dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Bagaimana jika mimpi ini dialami oleh seorang suami atau istri? Apabila seseorang bermimpi jatuh dari ketinggian, hal tersebut dapat menandakan bahwa ada masalah yang sedang dihadapi oleh pasangannya. Namun, jika yang mengalami mimpi tersebut adalah suami, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia akan mengalami pengeluaran yang besar untuk pengobatan sang istri. Sedangkan jika sang istri yang mengalami mimpi seperti ini, menandakan akan sebuah pertanda bahwa orang tuanya akan mengalami sakit yang cukup parah hingga berpotensi menyebabkan kehilangan nyawa. Sahabat Majensa, ketika Anda bermimpi hal-hal di atas, Anda harus lebih waspada, dan yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dihindarkan dari kejadian-kejadian buruk. Karena bagaimanapun yang menjadi tumpuan hidup kita adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Percaya atau tidaknya dari pertanda mimpi-mimpi tersebut, tergantung dari keyakinan masing-masing. Namun sebagai Muslim, perlu kita ketahui bersama, bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.